Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Konita Juni Arifa, Magister Biomedik. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Departemen Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Tentunya saya akan memberikan mata kuliah di bidang keilmuan saya, yaitu farmakologi, dan nanti modul yang saya ampu yaitu modul patomekanisme 2 dan konsep dasar masalah penata laksanaan kesehatan. Pada kesempatan kali ini untuk judul materi yang akan saya berikan yaitu antibiotik 2. Pada modul patomekanisme 2 dan konsep dasar masalah kesehatan dilaksanakan pada tahun kedua dan lama modul berlangsung selama 4 minggu. Untuk SKS yaitu berbobot 4 SKS. Untuk modul ini diampu oleh beberapa bagian seperti dari bagian patologi klinik, patologi anatomi, kemudian mikrobiologi, farmakologi, parasitologi, dan IKM untuk menentukan prioritas dan pengelolaan masalah kesehatan. Bagian farmakologi pada modul ini akan mengampu obat-obatan imunostimulan, obat antivirus, antiparasit, antibiotik, dan juga akan mengajarkan terkait penulisan resep. Kemudian saya akan menjelaskan terkait obat antibiotik untuk modul konsep patomekanisme 2. Untuk CPMK, modul konsep patomekanisme 2 dan konsep dasar masalah penata laksanaan kesehatan adalah mampu mengintegrasikan dari ilmu biomedik dengan berbagai bagian, salah satunya yaitu farmakologi, mampu mengusulkan pemeriksaan penunjang, mampu memberikan pengelolaan masalah kesehatan, dan juga mampu mengintegrasikan dari konsep preventif, kemudian promotif, kuratif, dan juga memberikannya secara komprehensif dan juga berkesinambungan. Untuk CPMK dari mata kuliah yang saya ampu yaitu mampu merencanakan pengelolaan di bidang farmakologi yang berhubungan dengan obat-obatan dan juga reaksi hipersensitivitas, kemudian autoimun, infeksi bakteri, infeksi parasit, dan infeksi jamur pada modul tersebut. Untuk sub CPMK-nya, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dari farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga efek samping dari obat-obatan golongan aminoglikosida, spektinomisin, sulfonamid, trimetropin, dan obat golongan quinolone. Untuk sistem pembelajaran dari modul tersebut berlangsung selama 4 minggu dan pembelajaran terdiri dari small group discussion, kemudian kuliah pakar, praktikum atau skill lab, dan juga terdiri dari ujian mid modul dan ujian akhir modul. Untuk metode pembelajaran tersendiri yaitu terdiri dari small group discussion yang berlangsung selama 100 menit yaitu dengan diskusi bersama dosen dan juga mahasiswa. Untuk kuliah pakar ada yang terdiri dari 50 menit dan 100 menit dengan ceramah dan juga diskusi. Untuk praktikum terdiri dari waktu 200 menit setiap praktikum dengan metode demonstrasi. Ya, untuk kriteria dan bentuk penilaian dari SGD dan kuliah pakar terdiri dari keaktifan mahasiswa, kehadiran, dan di ujian MCQ. Untuk di praktikumnya terdiri dari penilaian kehadiran, keaktifan dari MCQ, dan juga ujian OSCE. Untuk sistem penilaian dan indikator kelulusan terdiri dari nilai tutorial, nilai praktikum atau skill lab, nilai ujian mid modul, ujian akhir modul, dan juga dari nilai OSCE. Sekian penjelasan dari saya. Berikut nanti akan kita saksikan terkait pengajaran dari modul patomekanisme 2 dan konsep dasar masalah penata laksanaan kesehatan dengan judul antibiotik 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai.
Ya, berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Konita Yuni Arifah, Magister Biomedik dari Departemen Farmakologi. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk memberikan suatu pengajaran terkait antibiotik 2. Ya, jadi untuk dosen terkait tugas dalam PDD UK TPP atau sertifikasi dosen tahun 2025. Jadi sebelumnya deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Jadi di modul untuk kuliah pakar antibiotik 2 terdapat di modul patomekanisme 2 dan konsep dasar masalah pengawasan kesehatan. Jadi modul tersebut dari patomekanisme 2 yaitu dilaksanakan pada tahun kedua dengan waktu pembelajaran yaitu 4 minggu. Kemudian kode mata kuliahnya dari FK 601 bobotnya 4 SKS. Jadi di bagian farmakologi ini juga berkontribusi pada modul patomekanisme 2 dan juga terdapat bagian-bagian lain seperti patologi klinik, anatomi, mikrobiologi, dan salah satunya farmakologi untuk menentukan prioritas masalah dan pengelolaan masalah kesehatan. Jadi dari bagian farmakologi sendiri nanti ada beberapa kuliah pakar yang diberikan yaitu terkait obat imunostimulan, antihistamin, antiviral, antifungal, antiparasit, antibiotik, dan dasar penulisan resep. Jadi pada kuliah hari ini yaitu salah satunya yaitu antibiotik yang kedua. Kemudian untuk CPL-nya, untuk dari CPNK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah modul konsep patomekanisme 2 yaitu mampu mengintegrasikan ilmu biomedik yaitu dari berbagai laboratorium, salah satunya yaitu farmakologi, kemudian mampu mengusulkan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, reaksi hipersensitivitas, autoimun, penyakit infeksi, bakteri, virus, jamur, dan antiparasi. Jadi nanti berkaitan dengan bakterinya, kemudian mampu merencanakan pengelolaan kesehatan yang baik dan mengintegrasikan konsep promotif preventif dalam pengelolaan kesehatan. Kemudian dari diharapkan mahasiswa itu mampu merencanakan pengelolaan masalah kesehatan yang berhubungan dengan farmakologi. Jadi analisis yang nanti materi kuliah pakar kita terkait farmakodinamik, farmakokinetik, dan samping obat golongan aminoglikosida, kemudian spektinomisin, golongan sulfonamid, golongan metropin, dan golongan quinolon. Kemudian untuk materi pembelajarannya dari modul patomekanisme 2 salah satunya yaitu terapi, yaitu antibiotik yang nanti kita jelaskan. Kemudian untuk sistem pembelajarannya 4 minggu, yaitu 1 minggu 16 kali pertemuan dan pada 4 LPM pertama terkait reaksi hipersensitivitas, LPM kedua infeksi virus, LPM ketiga bakteri dan jamur, LPM keempat infeksi parasit. Jadi dari programnya sistem pembelajaran terdiri dari SGD, kuliah pakar, praktikum, ujian di modul, dan akhir modul. Dari DAI-nya yang pertama itu delivery dari berkaitan dengan semua tugas berikut. Kemudian untuk metode pembelajaran, jadi interaksinya yaitu terkait kegiatan SGD, kuliah pakar, dan praktikum. Semuanya dilaksanakan secara luring dan interaktif, terdapat kegiatan ceramah dan diskusi. Kemudian untuk kriteria dan bentuk pembelajarannya dari SGD biasanya kita melihat dari keaktifan, form penilaian tutorial, kehadiran keaktifan, kesiapan, dan ujian CTT dari mid dan akhir modul. Kemudian untuk kuliah pakar ini wajib absen, aktif, dan juga mengikuti ujian. Untuk praktikum juga wajib absen, kemudian bisa terdapat di soal dari MCQ dan OSCE. Kemudian untuk indikator kelulusan, jadi nilai modul itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu nilai SGD berkontribusi sebesar 15%, kemudian nilai praktikum sebesar 10%, nilai modul itu 30%, dan nilai akhir modul 45%. Jadi di sini memang yang paling banyak adalah nilai akhir modul. Kemudian untuk dikatakan lulus dari nilai A 75 sampai 100, A B 68 sampai 74,5, B 60 sampai 67,5. Untuk remedi ini yaitu B, C, C, D untuk ulang modul D dan juga E. Berikut kita mulai untuk dari kuliah pakar antibiotik yang kedua. Memang dari modul ini terdapat antibiotik yang pertama dan antibiotik yang kedua. Ya silahkan supaya kita bisa refresh nanti materinya, soal pretestnya bisa dikerjakan terlebih dahulu ya untuk di barcode. Bisa dikerjakan terkait antibiotik ya. Bisa keluar soalnya. Bisa ya dikerjakan sebisanya terkait antibiotik dan contoh obatnya.
dulu, seadanya aja. Sudah ya? Ya, kalau sudah bisa dikirim, dikumpulkan, kemudian kita kembali ke materi ya. Dari tadi tadi awal di JPMK tadi mampu merencanakan pengelolaan masalah kesehatan dan salah satunya terkait bakteri, terkait antibiotik. Kemudian dari efek samping obat-obat golongan glikosida, spektinomisin, sulfonamid, trimethoprim dan golongan quinolone. Ya, lanjut ya. Jadi nanti kita belajar terkait antibiotik 2 ya. Jadi memang dibagi ya karena saking banyaknya ya jenis antibiotik. Nah ini antibiotik 2 nanti kita akan membahas terkait obat aminoglikosida, spektinomisin, sulfonamid, trimethoprim sama quinolone ya. Jadi kita nggak cuma mengenal antibiotik amoksisilin gitu aja ya, tapi berbagai jenis dan nanti efek apa aja ya. Jadi yang pertama, apa yang termasuk obat golongan aminoglikosida? Mungkin ada apa contohnya? Apa? Ya, gentamisin ya, biasanya yang belakangnya misin gitu ya. Gentamisin ya, streptomisin. Nah, ini contohnya yang biasanya sering dipakai. Ada streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin, tobramisin, sisomisin, netilmisin ya. Yang biasanya sering dipakai yang apa ini? Ya, yang terkenal gentamisin ya, sama streptomisin. Ini juga biasanya bisa sering dipakai. Kalau gentamisin seringnya sediaannya apa? Salep. Kalau neomisin apa? Salep, tetes mata itu juga ada ya. Jadi nggak semuanya oral ya. Ada yang oral, ada yang salep ya, ada yang tetes mata gitu ya. Golongan aminoglikosida ini contohnya. Jadi kalau sediaannya streptomisin seperti ini. Ini bentuknya apa ini? Vial ya. Kalau ampul yang apa? Ya yang dipotek itu ampul ya. Kalau ini biasanya isinya bubuk. Berarti ditambah apa ini? Ya aquabides ya, ditambah cairan aquabides. Kalau ini tadi contohnya salep ya, jadi nanti bisa belajar ngeresepi salep ya, kira-kira dia berapa persen nih salepnya gitu. Terus ini obat aminoglikosida, ini bisa dikombinasi juga ya dengan antibiotik yang lain ya. Kemudian umum digunakan secara luas dan kombinasi dengan beta-lactam atau salah satunya untuk pengobatan TB ya, untuk streptomisin. Berikut untuk strukturnya, jadi kalau mau melihat struktur contohnya streptomisin bisa seperti ini ya. Kemudian untuk farmakokinetik ya, jadi obat itu kadang ada yang mudah diserap, ada yang tidak ya. Terus kemudian penggunaannya bisa ada yang injeksi, ini intramuskular, berarti 90 derajat ya, intramuskular. Kemudian penyerapannya itu ADME ya singkatannya, dari absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, lanjut ekskresi ya. Jadi penyerapannya bagus. Kemudian ini ada efek sampingnya, ototoksik. Berarti apa ototoksik? Ya gangguan ke telinga, berarti bisa menyebabkan ketulian ya. Kalau nefrotoksik ya ke ginjal. Jadi mungkin kalau penggunaan jangka panjang bisa jadi tuli dan gangguan ke ginjal. Kemudian bisa diberikan bersama obat loop diuretik atau furosemid ya buat bengkak, ini juga bisa. Dan yang dosis tinggi ini bisa menyebabkan paralisis pernafasan. Makanya kadang kalau kita memberikan antibiotik kan yang dasar dulu ya, baru kalau memang dia sudah resisten kan baru naik, karena memang efek sampingnya kadang berat. Kemudian pemakaian klinis ini dosisnya bisa 0,5 sampai 1 gram per hari ya. Untuk streptomisin tadi contohnya bisa 1 gram per hari ya. Jadi injeksi ya, vial IM dicampur aquabides ya. Kemudian untuk efek sampingnya ini bisa ada demam, kemudian ruam kulit, gangguan fungsi vestibulum, vertigo dan kehilangan keseimbangan ya. Kemudian untuk gentamisin ya, tadi sediaannya salep ya, gentamisin sediaannya salep. Ini mekanismenya mencegah pembentukan protein bakteri dan mengikat subunit 30S ribosom. Kemudian farmakokinetiknya dia waktu paruhnya, jadi memang tadi penyerapannya itu dijelaskan. Dosis konvensional sebesar 1,3 sampai 1,7 mg per kilogram setiap 8 jam. Kalau setiap 8 jam berarti sehari berapa kali? Ya, jadi bisa melihat, oh ini obat untuk 8 jam atau 24 jam, berarti satu hari 1 kali. Kemudian tadi pemberian IM, intravena, jadi ada yang injeksi langsung IM atau lewat infus ya bisa, atau intravena. Kemudian tadi gentamisin selain salep bisa ada juga topikal ya, salep mata ya. Untuk obat mata kan ada yang sediaannya salep, ada yang tetes ya, ini juga sering dipakai.
Gentamisin nanti persenannya bisa dilihat. Oh, ini contohnya gentamisin 0,1 sampai 0,3%. Terus efek sampingnya bisa nefrotoksik, ototoksik ya. Kemudian karena antibiotik ya bisa mematikan bakteri tergantung dari konsentrasinya. Kemudian lanjut ke obat tobramycin. Nah, ini dosisnya sebesar 5 sampai 6 mg per kilogram. Jadi mulai sekarang bisa dilihat kalau tablet ya, tabletan obat itu berapa sih? Oh, tobramycin itu 300 mg, minumnya 2 kali sehari. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian ini lebih aktif daripada gentamisin. Jadi yang paling dasar kan biasanya gentamisin, kalau mau naik lagi baru tobramycin. Ini enggak terlalu nefrotoksik ya ke ginjal. Ini ada juga antibiotik ya, jadi enggak, kalau antibiotik buat mata tetes itu enggak cuman gentamisin tetes atau ada chlorampenicol ya biasanya dipakai, tobramycin juga ada ya. Lanjut untuk yang amikasin, ini juga masih aminoglikosida ya, ini kurang toksik juga, ini resisten ya dengan banyak enzim yang menginaktifkan gentamisin dan tobramycin. Mungkin sudah masih di atasnya ya gentamisin atau tobramycin. Ini contohnya, ini ada yang sediaannya vial, ada yang ampul ya obat amikasin. Kemudian neomycin dan kanamycin, ini prosesnya kurang diserap di saluran cerna. Ini juga sering dipakai ya untuk antibiotik ya, pemakaian klinis bisa topikal, reaksinya yang paling sering nefrotoksik dan ototoksik ya. Jadi kalau nanti lihat obat seperti ini, oh kombinasi ya neomycin, sulfat dan basitrasin. Oh berarti ini antibiotik ya. Jadi obat-obat itu jangan lihat mereknya ya, kadang seperti merek X itu belinya dilihat apakah itu dry ice untuk dry ice atau untuk antibiotik atau dia anti radang ya. Jadi bukan beli sesuai mereknya. Ini kalau merek seperti ini ya, nebacetin, tapi isinya ya yang dilihat. Kemudian lanjut untuk golongan spektinomycin. Nah ini contohnya bisa untuk diberikan pada gonore ya. Kemudian ini strukturnya, nanti kalau mau dilihat dibaca boleh. Kemudian untuk dosis tunggalnya ini sebesar 40 mg per kilogram hingga maksimal 2 gram. Efek samping bisa demam, mual, nefrotoksik, anemia. Jadi nanti kalau ada obat-obat yang bikin mual, boleh disangoni obat anti mual ya. Contohnya apa kalau mual? Ya omeprazol ya, antacid, ranitidin gitu. Ini contohnya bentuk obatnya seperti ini ya. Terus kemudian ini preparat yang tersedia. Jadi nanti ada obat yang generik sama paten. Lah itu kita juga perlu tahu mereknya apa. Kadang namanya tidak sama ya. Gentamisin tidak harus namanya gentamisin ya. Kadang namanya beda. Oh ternyata kanamycin, Kantrex ya, amikasin, amikin begitu. Jadi mereknya nggak mesti sama. Kemudian untuk obat sulfonamid ini menghambat bakteri positif Gram ya, Chlamydia juga ya, E. coli. Jadi bisa buat infeksi saluran kemih ya, Salmonella Shigella. Kemudian ini contoh strukturnya ya, sulfadiazin ya, sulfamethoxazole. Biasanya kalau nanti punya pasien, oh dia alergi sulfa, lah ini yang nggak boleh dikasihkan ya, sulfamethoxazole atau trimethoprim sulfamethoxazole, itu dia alergi sulfa ya, karena banyak pasien yang sering alergi sulfa. Kemudian sulfonamid bisa dibagi jadi 3 kelompok, ada yang oral sama topikal. Nah ini mekanismenya kombinasi sinergistik antagonis folat, efeknya terhadap bakteri ya, tadi antibiotik ya. Kemudian ini sering dikombinasi ya, jadi tidak berdiri sendiri sulfonamid sama trimethoprim, bisa kombinasi trimethoprim sulfamethoxazole tadi ya. Jadi membloknya beda. Kalau yang sulfonamid ini di dihidropteroat sintase, kalau trimethoprim di dihidrofolat reduktase. Jadi membloknya lokasi actionnya beda ya. Kemudian untuk pemakaian klinis ini biasanya kombinasi ya seringnya. Ini bisa untuk obat saluran kemih ya, biasanya sulfamethoxazole ya, selain ciprofloxacin bisa sulfamethoxazole atau amoxicillin. Nah ini bisa untuk pneumonia, tokso ya bisa. Kemudian ini toksisitasnya, ini kalau dia ada ruam, gatal, mual, muntah berarti dia alergi ya. Ini tadi trimethoprim ya yang berdiri sendiri, memang ada juga diberikan, tapi yang paling sering ini udah jadi satu ya. Nanti kalau lihat obat cotrimoxazole ya, jangan lupa dia kalau punya pasien ditanyain alergi sulfa. Jadi ini kombinasi, jadi sulfamethoxazole-nya sendiri 800, trimethoprimnya 160. Jadi totalnya berapa? 800 sampai 160? 960. Jadi nanti kalau ngeresepi cotrimoxazole berarti tab 960 mg gitu ya. Jadi sudah totalnya jadi satu kalau resepin obat. Terus ini contoh strukturnya ya. Terus pemberiannya secara oral, kalau dia berdiri sendiri ini dosisnya tadi 100 mg, ada 2 kali sehari. Tapi kalau kombinasi tadi 160 tambah 800, jadi 960 ya.
Ini kemudian trimmetoprim secara intravena ya, primetamin. Kemudian efek samping ternyata bisa anemia. Kalau anemia berarti diukurnya pakai kadar Hb ya. Kalau nanti dia kasih antibiotik kok jadi pucat, mual, muntah, berarti ada efek sampingnya ini ya. Kemudian ini merek-mereknya. Jadi nggak harus cotrimoxazole, bisa ada merek yang lain ya. Ya, sulfadiazin ini golongan yang lainnya. Kemudian untuk quinolone, contohnya yang paling sering dipakai apa quinolone? Iya, ciprofloxacin. Untuk obat apa biasanya? Ya, ISK. Terus demam tifoid ya. Berapa miligram sih ciprofloxacin? 500 ya, satu tabletnya 500 mg. Levofloxacin ini juga sering dipakai untuk apa? Ya, infeksi saluran nafas. Jadi kalau infeksi saluran nafas obatnya biasanya levofloxacin. Berapa miligram? Sama 500 tapi satu kali ya, seringnya levofloxacin 1 kali 500, yang cipro 2 kali 500 ya. Ini jadi ini bisa dilihat kalau nanti baca buku ya, Pharma ciprofloxacin 2 kali 500 ya. Levofloxacin tadi once daily berarti 1 kali 500 ya. Yang jenis lainnya juga ada. Jadi nanti biasanya di farmakologi, buku farmakologi itu ada dosisnya ya. Berarti dia waktu paruhnya segitu. Ini contoh obatnya ciprofloxacin tablet 500 mg ya. Ini pemakaian klinisnya. Jadi mekanismenya menghambat replikasi DNA dengan mengikat DNA girase dan topoisomerase. Ini jenis-jenisnya. Jadi yang golongan quinolone, fluoroquinolone tidak hanya ciprofloxacin tapi ada yang sering dipakai. Nah, ini contoh obat-obatnya ya. Jadi ternyata obat itu ada yang generik, ada yang paten ya, dan juga mereknya berbeda. Sudah, sekarang menuliskan resep obat golongan fluoroquinolone sama aminoglikosida ya. Jadi bisa ditulis di papan tulis ya, Amalia. Ya. Jadi nanti kalau nulis bisa disesuaikan ya sama Gania. Ya, yang besar ya tulisnya ya. Yuk, langsung maju aja Gania, nggak apa-apa. Ya, sudah. Ya, terima kasih ya. Berarti ini betul ya, ciprofloxacin tab 500 mg ya, nomero X ya. Jadi kalau bikin S, betul S-nya panjang gitu ya. Jadi S-nya itu nggak boleh kecil ya, huruf S kecil gitu nggak boleh. Jadi S-nya harus yang panjang. S2DD tab 1 ya. Jangan lupa kalau bikin resep harus seret tanda tangan ya. Gentamisin juga sama 0,1% tub ya, nomero 1. Jadi ini selalu angka Romawi ya. S-nya S UE ya. Jadi kalau mau buat S panjang gini ya, S UE ya. UE-nya apa ini? Usus externus. Jadi pemakaian luar. Jadi kalau salep walaupun 3 kali gitu boleh SUE ya. Jadi nanti ada angka Romawinya. Atau kalau seumpama nanti 3 kali sehari boleh dikurung 3 kali sehari gitu juga boleh ya. Tapi SUE ya gitu. Jadi contohnya kalau dia tablet selalu kalau tab bawahnya juga tab ya. Kalau ini tub wadahnya. Tetapi nomero itu tidak harus 10 ya. Kalau tadi seumpama demam tifoid, dia sehari 2 kali, pemakaiannya 7 hari, berarti nomeronya berapa? Ya, berarti kalau 14 Romawinya apa? Ya, jadi kalau 14 X1V ya. Jadi nomero itu tergantung harinya. Oh, ternyata first line-nya tadi 500 mg ya, 2 kali sehari berarti 2 kali tadi 7 hari berarti nomeronya X1V ya. Jadi disesuaikan nomero sama salepnya ya, gentamisin. Oke. Sudah, ini tadi contoh obatnya tadi ciprofloxacin, berarti betul ya, tab 500 mg 2DD tab 1. Jangan lupa bikin seret, kemudian ada parafnya ya. Kemudian aminoglikosida, gentamisin 0,1%, zaf tub nomero 1 SUE ya. Tuh. Jadi boleh pakai zaf, boleh enggak ya nggak apa-apa. Yang penting wadahnya namanya tub ya. Kalau botol wadahnya namanya apa? FL ya, flakon. Kalau botol sama masyir ya, paracetamol sirup. Kemudian tadi berapa dosisnya, kemudian FL nomor 1 ya, flakon gitu.
Oke, nanti ini ada tugas ya. Jadi menyebutkan golongan dan efek sampingnya supaya nanti kalau pas ketemu pasien bisa dijelaskan ya. Aminoglikosida, spektinomisin, sulfonamid, trimetropin, quinolone. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari adik-adik, gimana adik? Izin bertanya, orang saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan terkait golongan antibiotik, khususnya tadi salah satunya yaitu golongan streptomycin. Izin bertanya untuk penggunaan dari obat streptomycin ini bisa digunakan apa saja dan mungkin efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut itu apa saja? Ya, gitu ya. Jadi titip untuk obat streptomycin ini penting untuk obat TBC ya. Jadi memang obat TBC itu kan sekarang sudah kombinasi ya. Namanya apa kalau kombinasi? Ya, FDC atau ya fixed dose combination. Kalau bahasa Indonesianya apa? KDT ya, kombinasi dosis tetap. Jadi itu dalam satu tablet udah campur-campur ya isinya. Udah dari rifampicin, isoniazid, etambutol udah campur. Lah kalau yang streptomycin ini tadi bentuknya apa? Streptomycin injeksi. Jadi dia injeksi sendiri. Biasanya untuk TB yang kategori 2. Kategori 2 itu gagal pengobatan ya. Jadi dulu udah pernah sakit terus sudah negatif, terus dia sakit lagi, kambuh bisa. Terus gagal itu gimana? Minum obat TB berapa lama? 6 bulan. Gagal itu udah rajin nih minum obat. Oh, bulan kelima masih positif. Lah itu gagal. Jadi ada obat yang kategori 2 itu ditambah streptomycin ya, bentuknya injeksi. Tadi efek sampingnya bikin apa? Ototoksik ya, tuli sama nefrotoksik ya. Jadi nanti kalau punya pasien hati-hati, sebelumnya pasiennya nggak tuli jadi tuli ya. Jadi karena obat streptomycin. Terus buat ibu hamil aman nggak? Tidak aman. Jadi obat TB selain streptomycin masih aman ya dipakai. Tapi untuk ibu hamil dia bisa menembus sawar darah plasenta. Ya, jadi obat TB itu yang ngasih dokter umum ya, di puskesmas malah obatnya. Jadi nanti diedukasikan, oh obat TB yang streptomycin ini bisa bikin anaknya tuli, jadi dia nggak boleh. Ya, dia bisa menyebabkan ketulian, tapi yang lainnya boleh. Ya, jadi obat TB obatnya rifampicin, efek sampingnya bikin apa? Iya, kencingnya merah. Jadi kalau punya pasien, Bu minum obat ini urinnya jadinya merah, ya. Berarti nanti pasiennya kira-kira takut nggak kalau minum obat? Nggak takut. Tapi kalau kita nggak edukasi ke pasiennya, takut ya, lu minum obat dari dokter Adi kok urinnya jadinya merah, berdarah, dikiranya gitu, malah nggak diminum ya. Jadi rifampicin urinnya merah, kalau etambutol bikin ya matanya apa? Buta warna ya, sebelumnya nggak buta warna jadi buta warna. Terus apa lagi? Obat TB isoniazid, sebelumnya dia apa sakitnya, efeknya apa? Hepatotoksik. Diceknya pakai apa kalau hepatotoksik? SGOT, SGPT ya, dia kuning. Terus pirazinamid efeknya bikin ya sama hepatotoksik ya, bisa juga kesemutan. Lah itu kalau dia udah kuning nanti diedukasikan, dia cek OTPT, kalau melebihi di stop dulu ya. Jadi bingung ya antara minum obat TB padahal efek sampingnya banyak atau tidak minum. Lebih baik minum atau tidak minum? Iya, tetap minum ya. Jadi karena tadi TB itu susah ya untuk membunuhnya ya. Obat bakteri Mycobacterium tuberculosis sama lepra itu kan yang paling lama ya. Jadi tetap diminum, nanti efeknya diminimalisasi dengan obat yang lain. Oh, bikin hepatotoksik mual muntah dikasih obat mual. Oh, bikin kesemutan dikasih vitamin B6 gitu ya. Jadi nanti titip untuk obat TB, penulisan resepnya itu juga nanti diperhatikan gitu ya. Ya, jadi nanti bisa dibaca lagi untuk di buku Katsung ya 2021. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampun ya. Ya. Sudah, terima kasih atas waktunya. Nanti tugasnya bisa dikerjakan ya. Kita tutup ya bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih adik-adik atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.